Selamat datang di channel hiburan novel. Sebelum memulai mendengarkan novel, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini, supaya admin bisa lebih bersemangat untuk membuat konten lebih banyak. Terima kasih. Bab 331. Kalau begitu, semoga kau memiliki nafsu makan yang sangat besar. Harvey York memasang ekspresi acuh tak acuh. Jam tangan ini palsu, tiruan dari level paling bawah, sangat bodoh sehingga menggelikan. Siapapun yang memiliki akal sehat paling sedikit bisa melihat ini sekilas. Bahkan tidak perlu sebuah penilaian. Kau sangat bodoh sekali. Louis Zarate tidak bisa menahan tetapi menunjuk tepat di hidung Harvey. Penipu ini telah melewati batas. Beraninya dia mengatakan hal yang tidak masuk akal ini. Rosalie Nestle memandang Harvey dengan sedikit kekecewaan. Kalah dari seorang profesional seperti Louis bukanlah hal yang memalukan, tetapi sikap Harvey membuatnya terlihat sangat buruk. Rosalie tampak agak curiga. Mengapa Harvey mengeluarkan aura yang sama sekali berbeda dibandingkan sebelumnya? Apa dia salah menilai Harvey? Charles Zarate dengan santai menatap Harvey dan tersenyum. Hal yang baik untuk menjadi kompetitif saat kau masih muda. Tapi terkadang kau harus mengakuinya ketika kau kalah. Tidak ada gunanya menjadi pecundang yang menyedihkan. Tentu saja, Charles juga yakin bahwa jam tangan antik itu asli. Terdengar suara batuk. Uhuk-uhuk. Shane Neswell berdehem saat dia melihat jauh ke dalam Harvey dan mengingatkannya. Oh Harvey, jika kau benar-benar berpikir bahwa jam tangan antik itu palsu, setidaknya kau harus memberikan penjelasan yang tepat. Harvey melirik Shane sekilas. Rubah tua itu sudah mengetahui jawabannya tetapi tidak mau membantu Harvey, sebaliknya dia ingin Harvey menjelaskannya sendiri. Jelas sekali, Shane berusaha untuk tidak menyinggung Charles. Sungguh sekelompok orang yang baik rubah tua ini. Harvey menghela nafas dan berkata dengan tenang. Analisis Louis sangat teliti dan aku mendapatkan beberapa pengetahuan dari ini juga. Kau tidak tahu bahwa ada begitu banyak cara berbeda untuk mendekonstruksi jam tangan Rolex. Setelah mendengar apa yang dikatakan Harvey, Louis tidak bisa menahan senyum bangga. Sepertinya penipu ini akan mengaku. Namun, Harvey terus berbicara sambil mengusap alisnya. Sepertinya ada kesalahan tentatif. Aku yakin semua orang di sini dapat mengetahui model dari jam tangan ini benar. Rolex Submariner juga dikenal sebagai Water Ghost dan jam tangan khusus ini adalah prototipe dari Water Ghost. Louis mengerang. Ini semua adalah pengetahuan dasar, bagaimana mungkin dia tidak tahu? Jadi, pada tahun berapa Water Ghost generasi pertama ditemukan? Tahun ke-1953. Louis tanpa sadar mengucapkan. Louis segera menyadari sesuatu begitu dia mengatakannya. Seri Water Ghost hanya tersedia dari tahun 1953, tetapi logo Tiffany pada jam tangan antik itu, menurut apa yang dikatakan Louis sendiri, adalah kesepakatan khusus selama 1940 hingga 1943 di Amerika oleh cabang toko Tiffany. Perbedaan waktu antara jam tangan dan logo itu berjarak 10 tahun. Jam tangan ini adalah salah satu kesalahan tentatif yang paling umum, oleh karena itu arloji itu jelas palsu. Sayang sekali Louis hanya memperhitungkan secara teknis evolusi historis dari arloji antik tersebut untuk penilaiannya, tetapi lupa tentang pengetahuan umum. $200 paling tinggi. Harvey berbicara dengan tenang. Tuan Neswell, kau telah ditipu jika kau membeli arloji ini dengan harga lebih dari jumlah itu. Mata Shane berkedut dan tidak bisa berkata-kata. Dia telah menghabiskan $1.000 untuk ini, tetapi jika apa yang dikatakan anak itu benar maka dia dimanfaatkan. Bagaimana ini mungkin? Louis meraih apa yang disebut jam tangan antik itu, menolak untuk mempercayai kesimpulan Harvey dan membalik ke bagian belakang jam tangan. Tubuhnya mulai bergetar begitu dia melihat inti jam tangan yang sederhana dan kasar. Jam tangan palsu. Sesuatu yang palsu. Poin pentingnya adalah bahwa dia telah membuat kesalahan penilaian tentang arloji tersebut dan kalah dari seorang penipu. Mulut Rosalie sedikit terbuka. Matanya yang heran menatap tajam ke arah Harvey saat dia tersipu. Dia meragukan kemampuan Harvey sebelumnya sampai Harvey menyimpulkan apakah jam tangan itu palsu atau tidak dengan sedikit usaha. Ini bukanlah bakat yang dimiliki seseorang seperti Louis. Pada saat itu, peringkat Harvey dan Louis di hati Rosalie telah ditetapkan. Bab 332 dan ke-333. Ini! Charles Zarate membeku di tempatnya. Dia bahkan mengira jam tangan itu asli. Dia tidak tahu bahwa jam tangan itu bisa dipalsukan sejauh ini. Saat itu, wajahnya berubah masam seperti lemon. Charles dan Louis Zarate tidak mau mengakuinya. Mereka sangat sombong dan bahkan tidak mempertimbangkan untuk mengidentifikasi barang antik pada langkah yang paling sederhana. Jika ya, mereka mungkin tidak akan salah menilai tentang barang antik. Aku sendiri tidak menilai barang antik itu. Aku akan selesai membedakan keaslian dalam waktu kurang dari 1 menit jika hal-hal seperti ini ada di tanganku. Louis menggertakkan giginya dan dia tidak yakin. Dia tidak mau mengakui bahwa dia telah kalah. Di matanya, kekalahan ini disebabkan karena aturan yang telah ditetapkan Shane Neswell. Jika bukan karena itu, bagaimana dia bisa salah mengira jam tangan palsu ini sebagai jam tangan asli? Gelandangan yang tampak malang ini, Harvey York hanya menang karena dia beruntung. Bahkan Shane berdiri di sisinya, membuatku terlihat buruk.
Satu ronde lagi. Tidak mungkin aku akan kalah dengan yang ini. Louis berkata dengan dingin sambil mengerang. Dia harus membuktikan dirinya layak di depan Rosalind Neswell bahwa dia adalah satu-satunya pangeran sejati, hanya dengan begitu dia akan cocok untuk bersamanya. Dan pria di depannya ini tidak lebih dari seorang gelandangan yang tampak malang. Tentu, tapi bukankah kau harus makan ini dulu? Harvey tersenyum. Louis telah mengadu domba dirinya dengan Harvey sejak mereka bertemu. Kebiasaan lama sulit dihilangkan, tidak terkecuali Harvey. Kau... Louis tidak bisa berkata-kata. Bagaimana dia bisa makan ini? Penyesalan mulai muncul pada titik di mana dia ingin menampar wajahnya sendiri. Bagaimana Harvey bisa begitu cerewet? Baiklah, para pemuda itu hanya bermain-main. Tidak perlu terlalu serius tentang itu. Akulah yang menyelenggarakan pameran barang antik hari ini. Jika aku tidak segera muncul, mereka akan khawatir. Shane berkata tepat waktu, memberi Louis kesempatan untuk memaafkan diri dari rasa malu. Charles menatap Harvey dalam-dalam. Kemenangan tidak berarti apa-apa. Shane telah mengeluarkan harta karun kali ini. Bagaimana kalau kalian berdua saling mengadu di pameran barang antik? Charles secara alami tidak berpikir bahwa muridnya sendiri akan kalah, dia hanya salah menilai. Bakat muridnya di bidang barang antik jauh melampaui miliknya, bagaimana dia bisa kalah melawan siapapun? Tetapi Harvey tersenyum. Aku akan melewatinya. Aku tidak ingin berurusan dengan orang yang tidak menepati janjinya. Harvey selalu menghormati yang lebih tua. Tetapi mengapa dia menyelamatkan wajah Louis ketika Louis terus-menerus memarahinya? Meskipun Shane murah hati dan menawarkan keduanya untuk memaafkan diri mereka sendiri, Harvey tidak terlalu mempedulikannya. Tidak peduli seberapa baik Charles bisa berkata-kata, dia hanyalah presiden Asosiasi Pedagang Barang Antik Newmhi. Meskipun mereka memiliki sedikit otoritas, Harvey adalah CEO York Enterprise. Mengapa dia bahkan takut pada mereka? Menghormati mereka adalah satu hal. Tetapi fakta bahwa guru dan siswanya begitu pamer benar-benar membuat Harvey kesal. Harvey, apa kau takut? Takut orang akan tahu bahwa kau tidak tahu bagaimana menilai barang antik. Louis menatap Harvey dengan penuh amarah. Jika dia menolak tantangan itu, Louis tidak akan punya kesempatan untuk berbalik melawannya. Apa itu penting bagimu, apakah aku melakukannya atau tidak? Harvey tersenyum. Kau! Louis sangat marah hingga tubuhnya mulai gemetar. Charles menggelengkan kepalanya setelah melihat muridnya marah karena sesuatu yang sangat sepele. Sifat muridnya ini sedikit kurang, tetapi Harvey juga cukup sombong. Tanpa berpikir dua kali, Charles tersenyum. Anak muda, jika kau berpikir bahwa Louis bukanlah lawanmu, bagaimana kalau kau dan aku berkompetisi setelah beberapa saat? Harvey segera mengerutkan kening lalu mengangguk setelah beberapa saat. Tentu saja, Harvey telah menyadari jika dia tidak menerima, keduanya tidak akan pernah menyerah menantangnya. Setelah mendengar Harvey menerima permintaannya, Charles dengan sigap membawa Louis keluar kamar tanpa berkata apa-apa. Shane melihat Harvey dari atas ke bawah lalu tertawa. Nah, jika kau benar-benar ingin sukses dalam menilai barang antik, tidak bijaksana untuk menyinggung perasaan orang seperti Charles Zarek. Orang tua ini sebenarnya tidak terlalu berhati besar. Bab 334 dan ke-335. Queen Zima menutupi mulutnya saat dia tersenyum. Kenapa terburu-buru? Tidak apa-apa menunggu 1 atau 2 hari untuk mainan yang akan berlutut setiap kali dia melihatmu. Itu benar. Zack Zima mengangguk sambil membuat wajah puas. Malam ini panjang, akan ada banyak kesempatan. Jika dia berani mengambil kembali janjinya, aku akan membuat orang mematahkan kakinya. Jangan lupa mengapa kita ada di sini malam ini. Queen gelisah saat dia mengarahkan pandangannya ke meja tanpa siapapun di sana. Bukankah CEO York Enterprise yang baru seharusnya ada di sini? Kenapa meja itu masih kosong? Dia itu calon suamiku. Apa yang akan aku lakukan jika dia tidak datang? Zack tersenyum dan berkata, jika aku jadi dia, aku akan terlambat juga. Bagaimanapun, dia mewakili semua keluarga York di Southlight, statusnya bahkan lebih tinggi daripada Neswell. Kenyataan bahwa dia bersedia untuk datang sudah memberikan pengakuan kepada Neswell. Bahkan jika dia tidak hadir pada akhirnya, apa yang bisa dilakukan keluarga Neswell? Queen memikirkannya dan sampai pada kesimpulan yang sama. Pria masa depannya lebih unggul dan mendominasi. Tapi jika dia tidak ada di sini, bagaimana aku bisa mengambil inisiatif? Setelah melihat wanita-wanita muda dan cantik di sekitar, yang juga menatap ke meja kosong siap untuk mengambil tindakan, Queen merasakan kemarahan menjalari tubuhnya. Kalian para pendatang, beraninya kau berencana datang untuk calon suamiku? Aku Queen Zima ada di sini, kalian semua tidak memiliki kesempatan. Queen menggertakkan giginya tetapi hatinya bersuka cita. Tidak masalah jika CEO baru York Enterprise tidak hadir hari ini. Keluarga Zimmer akan bekerja dengan perusahaan itu, akan ada kesempatan untuk bertemu. Jika dia datang hari ini dan dijemput oleh pendatang lain, maka itu akan menjadi masalah yang terlalu besar. Pada saat itu, aula yang tadinya sunyi tiba-tiba menjadi ramai dengan kegaduhan. Orang-orang yang sedang duduk semua segera berdiri untuk menyambutnya tanpa sedikit pun kebencian terlihat. Tuan Neswell, kau idolaku, Master. Aku menonton pertunjukanmu setiap kali ditayangkan, Master. Tuan, tolong adakan lebih banyak lagi pameran barang antik di Newmhi. Itu akan menjadi kehormatan kami. Terdengar banyak pujian membanjirinya. Pada saat yang sama, orang-orang bingung karena ada seorang pemuda tepat di samping Tuan Neswell.
Siapakah pemuda ini? Mengapa dia memasuki aula bersama Master Neswell? Dia bukan dari keluarga Neswell, yang paling dekat dengan Master Neswell adalah Nona Rosalie Neswell. Tapi jika dia bukan dari Neswell, bagaimana dia bisa berjalan sedekat ini dengan Master Neswell? Ini pasti anak muda berbakat yang Master Neswell kagumi, dia bahkan mungkin akan diperlakukan sebagai cucu menantu olehnya. Dia pasti sangat beruntung. Benar, aku dengar Nona Neswell memiliki peluang besar untuk menggantikan keluarga Neswell. Jika seseorang menjadi suaminya, dia tidak perlu khawatir tentang hidup selama beberapa tahun, dia juga tidak perlu khawatir selama beberapa generasi. Ya Tuhan, kenapa bukan aku? Suara kebingungan bergema satu demi satu, tetapi hanya Zimmer yang tidak mengucapkan sepatah kata. Mereka sangat terkejut. Kakek Zimmer, Zack, Quinn, Sean Zimmer dan Mandy Zimmer tidak bisa berkata-kata. Karena pemuda berbakat yang dibicarakan orang banyak bukan sembarang orang, orang itu adalah Harvey York. Potongan sampah tidak berharga yang merupakan menantu laki-laki yang menumpang itu tidak hanya datang di acara, dia berjalan ke aula bersama Tuan Neswell. Artinya kedua orang itu kemungkinan besar mengobrol di tempat lain sebelumnya. Perlakuan standar tinggi macam apa ini? Luar biasa. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa kotoran itu, Harvey York? Wajah Zack langsung berubah menjadi gelap. Dia hampir tidak bisa menahan diri untuk menampar wajahnya sendiri, dia tidak bisa mempercayai pemandangan yang dia lihat. Zack sudah memikirkan tentang bagaimana Harvey seharusnya akan berlutut di depannya, tetapi apa yang ada di depannya? Jika tidak ada kewarasan yang tersisa dalam dirinya, Zack akan mencekik guru Neswell dan bertanya kepadanya tentang hal ini. Bab 335. Kakek Zimmer menarik nafas dengan berat, ekspresinya membeku. Kualifikasi seperti apa yang dimiliki Harvey York untuk berjalan di samping Master Neswell? Dia harus mencari tahu tentang ini. Tetapi dalam keadaan seperti itu, hal ini tidak menjadi masalah sama sekali. Lebih penting lagi, ini benar-benar terjadi. Apa yang sedang terjadi? Harvey York, sampah yang tidak berharga ini. Hak apa yang dia miliki? Quinn Zimmer sangat kesal. Meskipun Quinn tidak harus langsung berlutut ketika dia melihat Harvey, dia masih tidak dapat menerima bahwa sampah yang tidak berharga di matanya berdiri di samping Tuan Neswell seperti ahli waris raja. Mandy Zimmer tercengang, meskipun tidak terkejut seperti yang lainnya. Apalagi akhir-akhir ini, suami sampahnya yang tidak berharga ini telah membuatnya merasa bahwa dia penuh dengan misteri. Tetapi Mandy tidak pernah mengira suaminya bisa berdiri dengan status setinggi ini mengetahui orang besar seperti Shane Neswell. Mungkin itu karena Daraki Mountains, Landers begitukah sebabnya Tuan Neswell mulai mengaguminya? Mandy bergumam pada dirinya sendiri, hanya ini yang bisa menjelaskan situasi itu. Kakek Zimmer mendengar Mandy dan bertanya. Mandy, apa itu Daraki Mountains, Landers jelaskan? Mandy memikirkannya sejenak. Ada pelelangan belum lama ini, Harvey menilai lukisan terkenal yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. The Mountains, Landers kali itu Nona Rosalie Neswell mengatakan itu palsu, Harvey berkata sebaliknya. Nona Rosalie kemudian berkonsultasi dengan Master Neswell melalui video call lalu membuktikan bahwa lukisan itu benar-benar nyata dan bernilai jutaan dolar. Aku mengerti. Kakek Zimmer menghela nafas lega. Dia mengira Harvey memiliki latar belakang yang luar biasa, tetapi itu hanya keberuntungan murni karena dia berkenalan dengan Master Neswell dan menjadi teman meskipun perbedaan usia. Benar, jadi di mana lukisannya sekarang? Kakek bertanya tanpa sadar. Jika itu ada di tangan Mandy, kakek akan mendapatkannya apapun yang terjadi. Sebuah lukisan yang telah diturunkan dari generasi ke generasi, nilainya akan melampaui imajinasi terliar siapapun. Mandy bingung. Harvey menukarnya dengan cincin milik York Enterprise dan memberikan cincin itu padaku. Mandy merasa kesal setelah mengatakan ini. Harvey selalu bersikap manis padanya, tetapi yang dia miliki hanyalah keraguan terhadapnya. Keluarga Zimmer di sampingnya mendengar ini dan memandang Mandy seolah mereka memahami keseluruhan cerita. Pantas saja Mandy bisa bergaul dengan orang-orang di York Enterprise. Itu hanya karena dia memberikan hadiah yang sangat murah hati, The Rocky Mountains, Landers Peak. Semua orang mengira Mandy punya bakat, ternyata dia hanyalah bantal dengan sarung bersulam yang keluar dari pintu belakang. Pada saat yang sama, Master Neswell duduk di kursi untuk tuan rumah. Harvey dengan santai berjalan dan duduk di sisi kirinya. Pemandangan itu mengejutkan semua orang di aula. Seorang pria yang bukan dari Neswell duduk di kursi terpenting kedua di seluruh tempat. Apa yang sedang terjadi? Dan di sebelah kanan adalah Rosalie. Situasi ini membuat orang memikirkan tentang kemungkinan yang lain. Bagaimana jika pemuda ini akan menjadi calon menantu Master Neswell, pacar Rosalie? Nona Rosalie punya selera yang bagus. Pria ini memiliki aura yang bermartabat, dia pasti orang yang sangat berbakat. Sungguh penampilan yang luar biasa, pria muda dan tampan dipasangkan dengan wanita muda dan cantik. Sebuah kecocokan yang dibuat surga. Aku ingin tahu dari keluarga mana dia. Sepertinya keluarga baru di Neumia akan segera bangkit. Kata-kata yang diucapkan orang-orang bergema di telinga keluarga Zimmer, membuat mereka merasa seperti mendengar paku di papan tulis, benar-benar menusuk telinga. Karena selama 3 tahun terakhir, Harvey hanyalah sampah yang tidak berharga di keluarga Zimmer, dengan status yang lebih rendah dari anjing. Tetapi menantu laki-laki yang tinggal menumpang, seorang sampah yang tidak berharga seperti itu mendapatkan pujian dari begitu banyak orang telah membuat keluarga Zimmer sangat tidak nyaman, batas tersedak dari situasi yang tidak dapat ditoleransi. Aura bermartabat pada karung sampah yang tidak berharga. Apa orang-orang ini buta?
Gwen menggertakkan giginya sambil mengucapkan kata-kata tersebut. Terima kasih telah mendengarkan cerita novel. Sampai ketemu kembali di video berikutnya.